Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Bulis kelas 2C. Masih sehat? Masih semangat? Baik, untuk hari ini kita ada di tema 5, subtema 1, di PB 6, dan ada materi tambahan untuk kalian yaitu PPKN atau PKN. Silahkan, kita ada di tema 5, subtema 1, dengan penerapan Pancasila ya, di rumah tentunya. Silahkan kalian amati di layar ada bacaan. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menerukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, ini ada Benny dan ayahnya. Jadi posisi kuda seperti ini anak-anak, ya, merangkak. Ini juga di Pekjoka juga ada ya. Setelah itu, Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny ini nggak sengaja, kakinya Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, Pancasila itu ada berapa, Bu? Di sini kalian akan mengetahui apa itu Pancasila. Ya, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Di mana panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi kalau digabung anak-anak, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Sekarang kita lanjut di layar berikutnya. Anak-anakku sudah hafal kan dengan Pancasila? Nah, ada 5 di situ. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira di kelas 2 ini ada yang belum hafal ya 5 Pancasila ini? Apa sudah hafal semuanya? Apakah kalian juga sudah hafal dengan lambang-lambangnya? Sekarang kita cek anak-anak. Oke. Untuk sila pertama, simbolnya adalah bintang. Nah, di Garuda ini kan kelihatan nih, di sini ada 5 ya. Ada bintang, ada rantai emas, ada ini apa ini? Kepala banteng, ini ada padi kapas, ini ada pohon beringin. Jadi untuk sila pertama itu adalah simbolnya bintang. Kemudian kita lanjut dengan sila kedua Pancasila. Ini mempunyai simbol yaitu rantai emas. Kemudian sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat ini adalah kepala banteng. Dan yang kelima simbolnya padi dan kapas. Nah, anak-anakku, dalam Pancasila ini tentunya ada perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai. Nah, di sini ada contoh penerapan sila pertama Pancasila. Ya, kita mulai dari sila pertama, anak-anak. Tahukah kalian kalau yang kalian lakukan di rumah juga itu mencerminkan sila pertama? Banyak sekali. Apa saja, Bu? Yang pertama, pagi-pagi itu loh, setelah mandi apa kalian? Makan. Sebelum makan apa yang kalian lakukan? Nah, berdoa. Jadi berdoa juga merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Pada gambar silakan dilihat anak-anak. Di sini, ini juga penerapan sila pertama. Ini namanya adalah sholat. Ini dilakukan oleh agama Islam. Kemudian berdoa sebelum makan. Ya, kemudian ini pergi ke gereja untuk yang beragama Kristen. Kemudian ini juga beribadah di pura ya ini anak-anak. Ini untuk agama Hindu. Kemudian ini adalah di wihara. Ini agamanya adalah Buddha. Dan satu lagi adalah dia ini di kelenteng ya. Agamanya adalah Konghucu. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian kalau di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui? Yaitu yang pertama adalah agamanya kita apa sayang?
Islam, kemudian ada Kristen, ya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6. Contoh untuk sila pertama, tadi sudah disebutkan sama Bu Liv tadi ya, masih ingat? Kalau sila pertama itu kan bunyinya kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sini berhubungan dengan Tuhan. Apa saja? Ya beribadah, berdoa, ya. Terus berpuasa, membaca Al-Quran, sholat duha. Itu mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama, anak-anak. Di layar, di sini boleh memberikan contoh. Sila pertama, yang pertama adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, anak-anak, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh. Karena kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi harus dengan ikhlas, harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh cengengesan. Nah, untuk sila pertamanya itu, kemudian kita lanjut di sila kedua, anak-anak. Masih ingat tadi simbolnya apa? Rantai emas. Baik, silakan diamati di layar. Boleh akan membacakan teks untuk kalian. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Nah, Beni memberikan sumbangan korban. Ini untuk banjir ini. Beni memberikan contoh yang baik. Nah, contoh ini sesuai dengan sila keberapa sayang? Kalau memberi bantuan, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tentang kemanusiaan, berbuat baik, membantu, menolong, itu mencerminkan sila kedua. Kalian bisa memberikan contoh juga yang lain ya, anak-anakku. Kemudian kita lanjut. Seperti apa saja contohnya? Untuk penerapan dari sila kedua Pancasila, ini secara umum ya, memberikan sumbangan pada korban bencana alam, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, berbagi makanan atau minuman dengan saudara, menyayangi saudara, berbagi tugas dengan adil, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada di sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi bersatu. Kalau Persatuan Indonesia itu artinya bersatu, rukun, tidak bertengkar. Nah, itu. Jadi di sini simbolnya apa sayang? Pohon beringin. Ya, ini lambang sila ketiga Pancasila yang berbunyi tadi Persatuan Indonesia. Penerapannya di rumah apa saja ya Bu? Boleh saya akan memberikan contoh. Ya, contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Nah, anak-anak, dari yang sudah boleh jelaskan tadi, di sini sudah ada penerapan dari sila pertama sampai dengan ketiga. Dan apa tadi Pancasila? Panca artinya apa? Sila artinya apa? Kalian pelajari lagi, bisa diulang-ulang untuk rekamannya Bulis ini. Dan setelah ini ada tugas untuk kalian, silakan memberikan contoh yang lain dari yang Bulis sampaikan ya. Jadi kalian harus kreatif, jangan cuma menyontoh saja banyaknya Bulis ya. Kalian cari contoh-contoh yang lain. Hari ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Setelah ini Bulis kirim, dan jangan lupa anak-anak ya, lebih cepat lebih bagus ya. Jadi ketika tugas kalian sudah terkirim untuk hari ini, tugasnya selesai. Jadi tidak menumpuk untuk besok-besok lagi. Kalau nunggu sampai hari Sabtu, padahal tugasnya mulai dari hari Senin sampai Sabtu, itu akan banyak sekali dan terasa berat ya. Demikian yang dapat Bulis sampaikan. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang selalu mendampingi putra-putrinya. Matur nuwun, semoga selalu sehat. Bulis akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.